Jangan lupa di subscribe, like, share, dan komen, sama tombol loncengnya juga. Thank you. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di YouTube channel aku, Roida SAN. Jadi hari ini aku buat pola lagi, kita belajar pola lagi. Tapi di sini kita belajar pola untuk rok, pola dasar untuk rok. Teman-teman mungkin udah tahu pola dasarnya, cuma kan untuk mengerjakan rok, misalnya rok macam-macam, misalnya kayak rok span atau rok sarung atau songket tanpa potong, semuanya kan berawal dari pola dasar. Step-stepnya itu ada gitu. Jadi pola dasar ini harus kita kuasai dulu sebelum kita memecah pola ini menjadi rok yang misalnya wiron atau apa gitu. Semuanya kan berawal dari sini gitu. Jadi kita harus pahami dulu. Makanya aku jelaskan dulu di sini, barangkali teman-teman ada yang belum paham. Mudah-mudahan dari penjelasan ini nanti bisa naik level gitu ke bentuk-bentuk rok berikutnya. Oke, jadi kita membuat pola dasar rok itu ada beberapa ukuran yang kita perlukan. Sama seperti kita membuat pola dasar baju, hanya saja kalau untuk pola dasar rok kita memerlukan ukuran itu hanya sedikit dibanding untuk baju. Di sini udah aku tuliskan ukuran-ukuran yang perlu kita ambil kalau kita mau menjahit rok. Di sini ada lingkar pinggang, teman-teman perhatikan. Lingkar pinggang 70, lingkar pinggulnya 98, kemudian ada panjang roknya, kemudian ada tinggi pinggulnya. Untuk tinggi pinggul ini ada standarnya sih, biasanya aku pakai kurang lebihnya 20 sampai 22 cm. Oke. Jadi untuk ukuran lingkar pinggang, ini kita ukur dulu bagian pinggangnya, kita ukur pas. Ini cara aku ya, mungkin teman-teman ada yang berbeda tapi nggak apa-apa. Teman-teman bisa coba cara siapapun, kita sesuaikan dengan kenyamanan kita. Jadi lingkar pinggang kita ukur keliling bagian pinggang kita, bagian terkecil dari badan kita di perut. Itu kita ukur keliling pas ukurannya. Kemudian biasanya aku tambah 1. Jadi untuk biar nggak terlalu ketat atau biar nggak terlalu ngepas gitu, biasanya aku tambah 1. Di sini aku udah dapat 70. Ini udah ikut penambahannya 1 tadi. Kemudian ada lingkar pinggul 98. Untuk ukuran lingkar pinggul biasanya dari ukuran yang aku ukur pas, setelah kita ukur pas, ngepas gitu kan, aku tambahkan 4 cm. Jadi kalau kita ukur sesuai dengan meteran, ini 94. Kalau aku ya 94. Kemudian untuk tingkat kelonggarannya, biar agak longgar sedikit, aku kasih 4 cm. Atau bisa saja teman-teman yang lain mungkin pakai jari, dimasukkan 4 jari tangan gini atau 3 jari supaya ada space-nya gitu, supaya ada spasinya sedikit gitu. Jadi aku karena kurang pandai pakai tangan gini kan, semuanya aku ratakan pakai 4 cm atau 5 cm, tergantung teman-teman yang mungkin mau buat rok itu longgar atau nggak longgar, itu balik ke customer kita. Di sini 98. Kemudian panjang roknya, panjang rok ini kita ukur dari batas pinggang, ini sampai ke batas rok yang customer kita mau atau yang kita mau, seberapa panjang roknya yang mau kita buat. Dan di sini aku udah dapat untuk rok panjang 92. Dan tinggi pinggulnya seperti yang aku jelaskan tadi, ini standar 20 sampai 22. Seperti ini, oke? Oke teman-teman, itu untuk ukuran. Dan sebelum kita proses menggambarnya, ini lingkar pinggang dan lingkar pinggul ini harus kita bagi dulu, sama seperti kita mengerjakan pola baju gitu kan. Semua yang lingkar-lingkar itu harus kita bagi, karena kita membuat pola hanya seperempat dari badan kita. Jadi kita harus membagi ini. Caranya 70 ini, lingkar 70 ini dibagi 4. Seperti yang aku jelaskan kemarin, kita cuma membuat seperempat dari badan kita, polanya cuma seperempat. Kalau separuh berarti harus ini dibagi 2, karena ini seperempat jadi kita bagi 4. 70 dibagi 4, ditambah 1, ini udah aturan umum. Satunya itu udah aturan umum, jadi ini kayak space-nya juga.
tapi ini udah aturan umumnya. 70 dibagi 4 ditambah 1 ditambah 3. 3 ini untuk kupnat. Karena ini kan bagian pinggang, jadi harus kita tambahkan kupnatnya supaya lebih berbentuk di pinggang kita. Jadi 70 dibagi 4 ditambah 1 ditambah 3 itu dapatnya hasil 21,5. Teman-teman bisa jumlahkan atau bisa bagikan. 70 dibagi 4 dulu, ditambah 1 baru ditambah 3. Oke? Sama juga seperti lingkar pinggul. 98 dibagi 4 ditambah 1. Hanya saja di sini kita nggak pakai 3 karena di bagian pinggul itu kita nggak pakai kupnat. Kita pakai kupnat cuma di bagian pinggang. Oke teman-teman, dan hasilnya ini 25,5. Oke, itu aja. Karena ini cuma 2 aja yang pakai lingkar. Pokoknya semua yang pakai lingkar harus kita bagi. Dan ini cuma 2, makanya 2 ini aja yang kita bagi. Hasilnya seperti ini. Dan kalau untuk pola belakang, ini untuk pola depan ditambah 1. Dan untuk pola belakang nanti ini dikurang 1. Jadi kalau di sini 70 dibagi 4 ditambah 1 ditambah 3 hasilnya 21,5. Kalau untuk pola belakang nanti 70 dibagi 4 dikurang 1 ditambah 3. Kalau di pola besar ini selisihnya 2 cm. Jadi kalau untuk depan itu 21,5, di pola belakang itu nanti 19,5. Biar teman-teman nggak bingung, pokoknya untuk pola depan 70 dibagi 4 ditambah 1 tambah 3 aja terus kayak gitu. Dan untuk pola belakang nggak usah lagi dijumlah-jumlahkan, nggak usah lagi dibagi-bagikan, tinggal dari sini aja, dari hasil akhir ini 21,5 itu dikurang 2 karena kan selisihnya 2 cm antara pola depan dan pola belakang. Oke, jadi sekarang kita masuk ke proses membuat polanya. Caranya adalah ini rok bagian depan dan ini pola rok untuk bagian belakang. Misalkan kita buat ini garis tengahnya. Kita ukur ke sebelah kiri. Di sini kan ada lingkar pinggang. Lingkar pinggang hasilnya 21,5. Kita ukur 21,5. Kira-kira segini. Nih. Ini 21,5. Harusnya aku pakai pulpen hitam. Bentar ya. Ini, jadi kita ukur ke sini dari titik ini 21,5 sesuai dengan lingkar pinggang tadi yang kita dapat. Kemudian ini kita turunkan ke bawah 1,5 cm. 1,5 cm kira-kira segini. Dan bisa juga langsung ke bawah dikerjakan, tapi kita buat dulu di atas ini. Dan dari titik tengah ini juga kita masuk ke dalam untuk membuat kupnat. Di sini kita ukur. Karena di sini lingkar pinggangnya 70, jadi untuk mencari kupnat itu baik untuk rok atau baju itu nggak melulu 7 cm ya, karena dari kemarin kan aku bilang masuk ke dalam 7 cm. Itu bukan aturan dari sananya 7 cm. Jadi semisal kita dapat ukuran lingkar pinggang itu 80 atau 75 atau 83 atau berapa gitu, itu bisa berubah. Jadi caranya itu adalah 1/10 lingkar pinggang. Karena di sini kita dapat 70, 1/10 dikali 70 itu hasilnya 7 cm. Jadi misalkan 74 berarti 1/10 dikali 74 hasilnya 7,4 cm. Berarti kita masuk 7,4 cm. Atau 84 atau 83 berarti 8,3 gitu. Itu dibagi ya teman-teman, nggak melulu 7 cm. Karena kebetulan aja di sini kita dapat 70, makanya kita buat 7 cm ke dalam. Oke, jadi ini 7 cm dari garis tengah. Kemudian kita ukur 3 cm karena di sini kita tadi tambahkan 3 cm kan kupnatnya. Kita ukur 3 cm ke dalam sini. Kemudian ini dibagi 2, 1,5 seperti ini. Oke. Kemudian kita garis dulu supaya lebih kelihatan ya, seperti ini. Supaya selesai satu-satu dari atas. Ini sih, bisa pakai ini sih biar lebih melengkung. Nih teman-teman. Dan dari garis ini kita ukur panjang rok ke bawah. Panjang rok tadi yang kita dapatkan berapa? Ini 92. Kita ukur 92. Dari sini, dari garis ini ya, dari garis ini ke bawah 92 cm. Nih. 92. Ini tergantung. Kalau misalnya 100 atau cuma 80 ya beda lagi ya. Karena ini kebetulan pas 92 berarti sampai ke bawah itu panjang roknya. Oke, ini panjang rok. Dan dari sini, dari garis ini juga kita turunkan tinggi pinggulnya. Tinggi pinggul
Di sini tadi kita bilang 20 sampai 22 cm, jadi kita pakai aja dulu 20 cm di sini. Dari sini kita lihat lingkar pinggul. Jadi lingkar pinggul itu sejajar dengan tinggi pinggul tadi. Karena kita mengukur lingkar pinggul itu kan di bagian terbesar pinggul kita. Makanya kita pakai itu di sini. Ini kita garis dulu, garis. Kita lihat lingkar pinggul di sini 98, setelah dibagi hasilnya 25,5, maka kita buat ke samping 25,5. Seperti ini. Nih, begitu juga di bawah. Di sini langsung kita ukur aja 25,5. Karena ini rok panjang kan. Nih, segini. Ini 25,5. Kemudian kita garis. Kalau untuk rok sih simpel aja. Ini kita garis bagian penggaris yang agak melengkung supaya berbentuk pinggulnya. Seperti ini. Sebentar. Nih. Kemudian ini kita garis lurus dulu ya teman-teman. Nanti aku jelaskan lagi. Seperti ini. Nih. Ini untuk pola depan. Untuk kup nut seperti yang biasa aku jelaskan ke bawah itu standarnya 12 cm. Berarti ini kita ukur 12 cm ke bawah. Seperti ini. Kemudian kita garis di sini. Kemudian kita garis di sini. Oke, ini kup nutnya. Teman-teman. Kemudian kita buat rok belakangnya. Rok belakangnya juga kita ukur 7 cm untuk kup nut. Kemudian kita masukkan ke dalam lagi 3 cm dan dibagi 2 sama seperti ini tadi. Nih. Oke. Lalu untuk ke sebelah kanan kita lihat lingkar pinggang lagi. Lingkar pinggang tadi 21,5 udah didapat. Dan itu untuk pola depan. Seperti yang aku jelaskan, kalau untuk pola belakang berarti kita kurangi 2. 21,5 dikurang 2 hasilnya 19,5. Kita ukur ke sebelah kanan 19,5. Kira-kira di sini. Di sini teman-teman. Oke. Dan ini juga untuk lingkar pinggulnya. Kita lihat di sini lingkar pinggul di sini 98, setelah dibagi hasilnya 25,5 untuk pola depan, dan untuk pola belakang sama seperti yang di atas, kita kurangi 2, berarti 25 dikurang 2 hasilnya 23,5. Karena kan pola depan sama pola belakang itu kan selisih 2 cm. Di sini, nah di bawah juga 23,5. 23,5. Seperti ini. Kemudian kita garis pakai penggaris yang berbentuk ini. Nih. Dan ini pun kita garis lurus ke bawah. Nih. Dan ini kita buat kup nutnya. Nih, batasnya 12 cm. Teman-teman ingat itu standarnya 12 cm kup nut. Oke. Ini pola roknya kan lurus. Kalau kita misalnya mau buat rok span, rok lurus, ya bisa aja cuma seperti ini udah selesai rok sampai bawah. Tapi bagian roknya itu lurus ke bawah, nggak berbentuk. Kalau kita mau buat berbentuk, bisa. Caranya kita masukkan ke dalam. Misalnya ini untuk pola depannya kita masukkan 5 cm ke dalam, tergantung seberapa kuncup mau dibuat. Nih. Jadi teman-teman yang mau roknya lebih kuncup, caranya seperti itu. Kita ukur dari pinggir ya. Di sini juga kita ukur 5 cm ke dalam. Seperti ini. Dari batas ini ya, dari batas ini ya teman-teman, di garis ya, ke bawah. Ini. Ini juga kita garis dari batas yang tadi. Nih. Teman-teman perhatikan, udah lebih kuncup kan? Nih. Seperti itu. Kalau misalnya mau dibuat lebih kuncup lagi, berarti lebih banyak dimasukkan ke dalam, dikurangi gitu. Atau mau dibuat rok lain atau rok A, berarti ini nih kita tambahkan keluar misalnya 5 cm atau berapa cm, seperti ini. Baru kita garis. Nih. Jadi kan roknya kan jadi kayak bentuk A ya, seperti ini. Di sebelah sini juga kita garis. Oke. Kira-kira seperti itu ya. Ini untuk rok panjang. Kalau untuk rok pendek, ya kita ukur lagi seberapa panjang rok yang mau kita buat.
rok pendek itu biasanya misalnya 60 cm atau berapa senti, berarti kita ukur di sini 60 cm. Di sini. Ya udah, ini tinggal digaris, teman-teman. Seperti ini. Ini udah rok pendek. Biar lebih berbentuk lagi sedikit, ini dinaikkan. Misalnya ini kita bagi dua. Dari tengah ini kita naikkan 1,5 cm. Nih. Dan di sini juga seperti itu, ini kita bagi dua. Nih, kira-kira kayak gitulah. Karena di sini kan agak turun sedikit, jadi ini harus kita naikkan supaya nanti pas dipakai cantik bentuknya. Inilah untuk pola dasarnya. Dan kalau kita mau buat rok yang misalnya rok sarung atau rok apa, semuanya berawal dari sini. Harus kita kuasain dulu. Ini bagian pinggangnya, bagian pinggulnya, dan panjang roknya. Dan yang kita gunting nanti di sini ya teman-teman. Ini kita gunting ke sini, ke sini. Jadi yang bagian atas ini nggak ikut lagi. Dan untuk ke atas kita sediakan nanti kampunya 1,5 cm untuk ban pinggang, dan untuk ke sebelah sini kita sediakan 3 cm kampuhnya. Mana tahu mau dibesarin suatu hari nanti biar bisa. Sebelum aku menjelaskan lebih lanjut step-step untuk membuat rok-rok yang bermacam-macam, rok sarung atau rok apa, teman-teman coba pahami yang ini dulu. Kalau misalnya ini belum bisa dipahami, silahkan bertanya, nanti aku akan jelaskan lagi. Setelah ini dimengerti, nanti aku buatkan lagi videonya untuk jenis-jenis rok yang lainnya, oke? Pokoknya ini untuk pola dasarnya, ini untuk pola depan, ini separuh ini untuk pola depan. Nanti kan pas kita menggunting kain kan kita lipat, jadi itu untuk pola depan, dan ini juga untuk pola belakang. Oke teman-teman, ingat kalau untuk kuncup, biar kuncup ke bawah, kita masukkan ke dalam dari pola dasar tadi, dari yang lurus tadi. Kalau misalnya mau dibuatkan rok A atau lebih longgar di bawah, berarti kita keluarkan keluar. Betul nggak itu? Kita keluarkan keluar. Udahlah. Pokoknya gitulah. Oke, teman-teman, kira-kira seperti itulah cara membuat pola dasar rok. Pokoknya teman-teman ikutin aja. Nanti aku akan buat step-stepnya sampai rok-rok yang lain juga. Oke teman-teman, terima kasih yang udah nonton. Sekian untuk video ini, semoga ini bermanfaat. Kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan. Dan terima kasih buat kalian yang udah dukung YouTube channel aku. Semoga di hari-hari berikutnya aku bisa membuatkan video-video yang memang kalian butuhkan gitu. Oke, salam sehat dan sampai jumpa lagi.